Apa kabar? Kakak berharap adik-adik tetap sukacita ya. Iya adik-adik, sekalipun kita masih harus tetap ibadah sekolah minggu di rumah, kita harus tetap sukacita, memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah hari ini. Adik-adik, ibadah hari ini akan kita mulai. Yuk persiapkan Alkitabnya, buka kitab Matius 21 ayat 18 sampai 22. Dan langsung buat pembatas Alkitabnya ya. Dan juga persiapkan persembahan yang akan diberikan kepada Tuhan melalui gerejanya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, yuk persiapkan hati untuk beribadah. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dengan sukacita, menyanyikan Mars Sekolah Minggu, Sekolah Minggu HKBP. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa setia memberkati dan menyertai kita. Layaklah kita memuji memuliakan Tuhan atas kasih kesetiaannya kepada kita. Mari kita nyanyikan puji syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan buku Ende Hosiana Anak Daud. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian kepadamu, bukankan hatimu mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik, siapa yang hatinya senang dan sukacita kalau jumpa hari Minggu? Ayo tunjuk tangan. Adik-adik, layaknya kita bersukacita menyambut hari Minggu ini, sebab kita berjumpa lagi di ibadah sekolah Minggu ini. Hore! Iya adik-adik, layaklah kita memuji, memuliakan Tuhan, sebab Tuhan mengizinkan kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah Minggu. Mari nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan buku ND sekolah Minggu, Ku Sambut Pagi. Sukacita ya. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada ibadah sekolah Minggu hari ini, yaitu hukum Taurat ketiga dan maksudnya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita selalu diingatkan akan hukum Taurat Tuhan supaya kita mengingatkan apa yang menjadi perintah Tuhan yang harus kita taati. Betul adik-adik, karena sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap ingat dan melakukan perintah Tuhan. Tentulah dalam satu minggu kita pasti berbuat dosa, pasti berbuat jahat, melawan orang tua, malas. Itu kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Dan sebelum meminta pengampunan dari Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dengan bernyanyi kidung pujian. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada
marilah kita mengaku dosa kita dan berdoa untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Karena itu, ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel dalam ibadah sekolah minggu hari ini tertulis dalam Matius 21 ayat 22. Kita bersama-sama membacanya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Ya, adik-adik, sebagai anak Tuhan dalam situasi apapun, kita harus tetap mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu bisa kita ingat melalui ayat hafalan. Kakak sangat bersyukur dengan adik-adik yang mau mengirimkan ayat hafalan. Jadi firman Tuhan itu akan adik ingat sampai adik dewasa. Jadi ingat selalu ya firman Tuhan. Ya adik-adik, kita harus tetap mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, yaitu firman-Nya. Oleh karena itu ingat ya, menghafalkan ayat hafalan minggu depan yang tertulis di Matius 21 ayat 22 ya. Ingat ya, oke? Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian Kaulah Harapanku. Bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik silakan duduk. Kakak akan membacakan warta sekolah minggu hari ini. Nama minggu hari ini Minggu Advent 2, artinya minggu menyongsong kedatangan Tuhan Yesus atau minggu menyambut kedatangan pesta Natal. Adik-adik ingat ya menghafalkan ayat hafalan yang tertulis Matius 21 ayat 22. Oke? Oke. Perayaan Natal Sekolah Minggu. Perayaan Natal Sekolah Minggu diadakan dengan ibadah online pada hari Minggu 20 Desember 2020. Perayaan Natal Sekolah Minggu kelas kecil, kelas ibu anak sampai kelas 2 jam 9 pagi. Dan perayaan Natal Sekolah Minggu kelas besar, kelas 3 sampai kelas 6 SD jam 4 sore. Demikian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan khotbahnya dan disampaikan oleh Inang Pendeta. Ya adik-adik, mari persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan meminta pimpinan Tuhan. Mari nyatakan kesiapan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat, Ya Yesus, Dikau kurindukan. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, dan berfirmanlah Engkau Bapa, karena kami siap mendengarkan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya. Oke, selamat Minggu Advent, dan ini adalah Minggu Advent yang kedua. Firman Tuhan di Minggu Advent yang kedua, Matius 21 ayat 18 sampai ayat 22. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu,
sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, minggu Advent kedua, menanti kedatangan Yesus Kristus atau persiapan kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Apa persiapan kita? Kalau menanti berarti ada persiapan. Apa persiapan kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah, kalau berangkat dari khotbah minggu lalu, persiapan kita adalah hidup penuh dengan roh damai, dengan roh nasihat, roh pengertian, roh takut akan Tuhan. Nah, kalau minggu ini persiapan kita sebagai anak-anak Tuhan yang menanti kedatangan Tuhan Yesus, persiapan kita apa dibilang di sini? Berangkat dari pohon ara. Kalau namanya pohon, dia harus berbuah. Dia harus berbuah. Tapi lihat di sini Yesus pada saat itu berjalan dan merasa lapar, lalu dia melihat ada pohon ara. Yesus datang ke pohon ara itu pastinya ingin mengambil buah, tapi ternyata pohon itu tidak berbuah apa-apa. Nah, kalau anak-anak Tuhan tidak berbuah apa-apa, tidak berbuah hal yang baik untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa dinikmati. Sama seperti sikap Tuhan Yesus mengomentari pohon ara itu. Komentar Tuhan Yesus apa? Mengerikan loh. Tuhan Yesus bilang, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Ya, masa penantian itu adalah masa yang harus diisi dengan berbuah. Apa buah daripada anak-anak Tuhan? Buah anak-anak Tuhan adalah, katakanlah misalnya, buah yang bisa dinikmati oleh papa dan mama apa? Anak Tuhan yang mau membantu orang tua itu berbuah. Anak Tuhan yang mau mengerjakan tugasnya dari sekolah dan mengadakan pertemuan atau bersekolah dari rumah, daring misalnya, dengan sungguh-sungguh itu berbuah. Anak Tuhan yang mau mendengar apa perkataan orang tua itu berbuah. Anak Tuhan yang hidup berdamai dengan kakak, adik, dengan orang tua, dengan teman itu berbuah. Anak Tuhan yang selalu membawa sukacita itu berbuah, buahnya bisa dinikmati oleh semua orang, oleh papa dan mama, merasa bahagia, bersukacita, merasa tertolong, terbantu kalau dekat dengan anak-anak Tuhan. Jangan sampai kalau kita tidak isi penantian ini dengan hidup berbuah, jangan sampai pada saat Yesus datang, ternyata kita dilihat tidak berbuah apa-apa. Wah, komentar Yesus, gak ada gunanya lagi dan kau gak akan pernah bisa berbuah lagi. Lalu akhirnya menjadi seperti pohon tadi, kering, kerontang. Pohon ara itu menjadi pohon yang mati. Nah, anak-anak sekolah minggu, anak Tuhan yang berbuah adalah anak Tuhan yang percaya, tidak ragu, tidak bimbang. Di situasi apapun, lihat buah dari iman, lihat buah dari percaya full kepada Tuhan. Apa buahnya? Dikatakan di situ, jika kamu percaya dan tidak bimbang, apapun bisa kau perbuat. Di situasi COVID pun kau bisa berbuat dan melakukan hal yang baik, menjadi berkat bagi semua orang. Apa saja, lihat ayat 22. Apa saja yang kamu minta dalam doa, bukan sekedar berdoa. Bukan cuma gini, yuk kita berdoa, berdoa lipat tangan. Lalu bilang, Tuhan Yesus minta ini, minta itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu amin, selesai. Mau makan, berdoa, oke berdoa. Tuhan Yesus berkati makanan ini, amin, selesai. Bukan sekedar berdoa, tapi dibilang apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh keyakinan. Penuh keyakinan, kamu akan menerimanya. Jadi isilah hidup
apapun yang ada di depan. Situasi walaupun masih terdampak dari pandemi COVID, situasi yang kita tidak bisa bebas kemanapun pergi, tidak bisa bebas bertemu dengan teman-teman, isilah kehidupan dengan berbuah, dengan berbuat, dengan melakukan hal-hal yang bisa menjadi berkat, dinikmati oleh kakak, adik, papa, mama, teman, saudara, atau siapapun juga. Tetap andalkan Tuhan, berdoa, dan sungguh-sungguh percaya, tidak bimbang, full percayanya kepada Tuhan Yesus. Maka segala yang kita butuhkan bukan hanya yang kita inginkan. Tuhan lebih memprioritaskan yang kita perlu, yang kita butuhkan. Itu pasti akan kita terima dari Tuhan. Selamat berminggu Advent, menanti kedatangan Tuhan Yesus dengan hidup berbuat, berbuah, berdoa, full percaya kepada Tuhan. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Benar ya Allah Bapa yang maha baik, kami anak-anak Tuhan. Hidup kami harus selalu berbuah, berbuat. Sehingga Tuhan boleh melihat, Tuhan boleh memetik buahnya, menikmati kehidupan kami. Orang tua kami, kakak adik, teman saudara siapapun, di mana kami hadir, kami boleh dinikmati, membawa sukacita, menjadi berkat. Dan apapun yang kami harapkan, yang kami butuhkan di situasi pandemi COVID sekalipun, kalau kami meminta, kami tetap mengandalkan Tuhan, kami berdoa. Karena untuk berbuah pun kami harus minta kepada Tuhan, dimampukan untuk berbuah. Kami mau berdoa di dalam iman yang full, kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Maka apapun pasti akan mampu kami lakukan dan kami akan menerima dari Tuhan segala yang kami perlu. Berkati firman-Mu, berkati anak-anak-Mu sekolah minggu, berkati orang tua daripada mereka. Sehingga dimanapun kami hadir, situasi yang seperti apapun, kami mengandalkan Tuhan, kami mengisi hari-hari kami beradvent dengan percaya penuh, berdoa kepada Tuhan, dan kami akan berbuah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan menyerahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi Hai Umat yang Percaya. Raja
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu Advent yang kedua, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Bahwa siapa yang percaya aku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau tentang hal ini? Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya.
Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya." Apakah engkau percaya akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan siapa yang hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 yang isinya adalah jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya."